Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nizar Abdul Malik dengan NR 3040. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis yang sudah dikerjakan. Pertama-tama di sini ada kelas pelanggan dengan ininya itu public abstract class yang untuk pelanggannya. Lalu di dalam ini ada atribut private final nama dengan tipe string, lalu private final nomor telepon dengan tipe string, lalu juga ada protected double dengan tipenya itu total transaksi. Kenapa ini pakai final dua-duanya ini jadi biar tidak bisa diubah gitu di apa di dalam program si nama sama nomor teleponnya. Terus di bawahnya ada konstruktornya untuk nama dan nomor telepon, nih dis nama-nama, dis nomor telepon, lalu untuk yang dis total transaksi ini dimasukkannya nol. Jadi untuk setiap pelanggan yang baru itu pasti awalnya itu dari nol. Lalu di sini ada public abstract double eh, untuk menghitung total pembayarannya dengan referensi ini ke yang pesanan. Lalu ini ada getter metodenya untuk mengambil nama, nomor telepon sama total transaksinya. Ini returnnya nama, nomor telepon sama total transaksi. Lalu di sini ada void-nya, ada protected void. Apabila untuk tambah transaksi dengan ini yaitu double jumlah. Jadi apabila jumlah itu lebih dari nol, maka akan ditambahkan ke total transaksi sejumlah yang ada di jumlah. Seperti itu. Selanjutnya mungkin ke kelas member. Di sini ada tambahan itu ada preference jumlah tiket yang dibeli untuk si atributnya. Lalu kita ini extend ya ke yang kelas pelanggan. Jadi pelanggan itu kelas yang utamanya gitu, main kelasnya. Nah, lalu kita di sini buat si konstruktornya yang super nama dan nomor telepon dari yang pelanggan. Lalu ini yang dis jumlah tiket yang dibeli ini sama, jadi dijadikan nol. Terus di sini ada override untuk mengoverride metode yang hitung total pembayaran yang ada di pelanggan sama ini ke pesanan. Lalu di sini tuh ada double eh, harga awal, variabel harga awal. Ini tuh jadi pesanan. Jadi ngambil ke preference ke objek atau yang di kelas pesanan, menghitung harga awalnya. Lalu di sini ada double diskon. Double diskon itu harga awal yang awalnya diambil dari yang pesanan itu dikali 0,30 atau 30% untuk yang member. Lalu untuk yang tiket gratis ini, tiket gratis itu perhitungan itu jumlah tiket yang dibeli ditambah eh, pesanan atau jumlah tiket yang dibelinya. Jadi ini jumlah tiket yang sudah dibeli gitu. Terus dibagi 10 dikurangi jumlah tiket yang dibeli dibagi 10. Jadi ini akan ada satu tiket gratis setiap 10 pembelian kalau tidak salah. Lalu nanti ada potongan tiket gratisnya, ya tiket gratis dikali get harga per tiket. Lalu di sini total sebelum bulatnya yaitu harga awal dikurangi diskon yang ada. Lalu ini kan dengan potongan tiket gratis apabila tiket gratis. Seperti itu. Lalu di sini ada untuk pembulatan ke 500 perak apabila di bawah 500 perak dengan menggunakan match sale. Lalu selanjutnya di sini ada jumlah tiket yang dibeli ini ditambah dari pesanan berapa jumlah tiket yang dibelinya di si kelas yang pesanan itu. Lalu ini tambah transaksi, ininya total dari returnnya ini total. Lalu di sini ada public integer untuk get jumlah tiket yang dibeli, mengambil jumlah tiket yang dibeli, jadi ada berapa jumlah tiket yang dibeli seperti itu. Jadi nilainya nanti ada berapa sih jumlah tiketnya. Lalu yang untuk yang non-member, di sini tidak ada tambahan atributnya. Non-membernya ini, lalu ini cuma ada konstruktor biasa, terus override kayak tadi. Bedanya di sini tuh diskonnya tidak ada nol, diskonnya nol. Lalu bedanya itu apabila member ini memesan tiket, jumlahnya itu lebih dari 3 maka akan mendapatkan diskon 10%. Seperti itu. Lalu selanjutnya akan ada cashback yaitu apabila harga yang dibeli dari tiket itu lebih dari 300.000 maka akan mendapatkan diskon 20.000 atau cashback 20.000. Tetapi apabila tidak memenuhi lebih dari 300.000 maka tidak akan mendapatkan cashback. Lalu ini total sebelum bulatnya, harga awalnya dikurangi diskon, terus dikurangi cashbacknya berapa. Lalu ini juga untuk pembulatannya, pembulatan ke 500 menggunakan match sale. Lalu ini ada tambah transaksi total, return total. Selanjutnya mungkin ke pesanan. Di sini tidak extend dari pelanggan, yang extend itu cuma member dan non-member saja. Ini ada atribut itu ada private string nama film, private integer jumlah tiket, private string jenis tiket, private boolean is weekday, private double harga per tiket. Lalu di sini ada konstruktornya. Ntar itu isinya tuh ada nama film, jumlah tiket, jenis tiket, dan is weekday-nya itu boolean. Ini super untuk konstruksinya. Terus dis nama film itu nama film, dis jumlah tiket itu jumlah tiket, dis
jenis tiket, this weekday itu weekday. Lalu dis harga per tiket itu adalah lihat dulu dari jenis tiket. Apabila jenis tiketnya equal cash atau equal ignore cash itu ke 3D atau yang dimasukkan nanti oleh si usernya di terminal itu ada di konsol itu 3D, maka harganya itu akan 75.000. Tetapi kalau yang dimasukkan itu tidak bukan atau tidak menyerupai kata 3D ini, maka harganya itu hanya 50.000 seperti itu. Lalu di sini ada untuk public double, hitung harga awalnya. Berapa harga awal sama dengan jumlah tiket dikali harga per tiketnya. Lalu apabila apabila transaksi ini dilakukan atau ya dilakukan pada saat weekday, maka harga awalnya itu diberikan diskon 5% atau dikali 0,95. Lalu ini return untuk harga awalnya seperti itu. Terus di sini ada get metodenya, getter method. Di sini ada get nama film itu return nama film, integer get jumlah tiket itu return jumlah tiket, public string get jenis tiket itu return jenis tiket, public double get harga per tiket return harga per tiket, public boolean is weekday itu return is weekday. Jadi ini untuk getter metodenya. Lalu selanjutnya kita ke yang mainnya. Pertama-tama di sini ada import dulu untuk yang dibutuhkannya, lalu ada sini public class main untuk si apa aja yang dipakai nanti. Pertama ini ada untuk database pelanggannya dengan key-nya itu nama pelanggan. Lalu ini ada scanner membuat objek scanner yang nanti akan digunakan untuk membaca inputan dari si user di konsol. Lalu ini ada list string untuk daftar film ke array list. Lalu ini di bawah ini ada statik untuk penambahan daftar-daftar film yang akan ditambahkan. Di sini ada 4 daftar film, yaitu yang pertama Ceto Costa Belah dengan daftar film Ed, daftar film Ed The Godfather, dan film Ed Avenger Endgame, dan lalu daftar film Ed Spider-Man No Way Home. Selanjutnya ini ada untuk yang mainnya. Di sini menggunakan condition while true, jadi akan terus-terusan berjalan sampai dimatikan. Pertama-tama ini akan mengeluarkan eh, berupa teks yaitu sistem outprint line. Pertama itu sistem pemesanan tiket bioskop terus ada pilihan nomor satu buat pesanan baru, nomor dua untuk cek riwayat transaksi, nomor tiga itu untuk keluar. Lalu ntar akan ada kata-kata untuk pilih menu. Lalu selanjutnya di sini pilihannya ini berupa integer dengan di-scan menggunakan scanner, scanner next line. Lalu di sini ada untuk si cache-cache dari si pilihan yang dimasukkannya. Apabila pilihan yang dimasukkan itu nomor satu, itu maka akan memanggil untuk buat pesanan baru. Seperti nomor satu ini, nomor dua itu akan memanggil cek riwayat transaksi, dan nomor tiga itu akan mengeluarkan terima kasih. Lalu apabila yang dimasukkan angkanya itu di luar dari yang dimasukkan ini atau yang dibutuhkan di luar yang sudah di program ini, maka akan keluar pilihan tidak valid seperti itu. Lalu selanjutnya untuk yang buat pesanan baru untuk yang case nomor satu ini, yang pertama akan keluar yaitu sistem out print line data pelanggan dan juga print namanya. Lalu ini dimintakan untuk memasukkan nama yang akan di-scan oleh scanner namanya itu. Lalu untuk nomor telepon sama akan di-scan oleh scanner dan eh, data-data pelanggan get nama ini tuh akan dimasukkan ke database pelanggan. Tetapi sebelum itu akan dicek terlebih dahulu. Apabila pelanggan yang tadi dimasukkan itu namanya tidak ada, maka pelanggan ini akan dibuatkan objek baru sebagai non-member dengan dimasukkan nama dan nomor teleponnya ke dalam database pelanggannya. Nama dan ini pelanggan. Nah, eh, kalau misalkan sudah ada, makanya berarti tidak membuat yang baru seperti itu. Lalu selanjutnya akan dikeluarkan daftar film yang tersedia dan ini tuh akan memanggil function yang tampilkan daftar film yang sebelumnya tadi sudah dibuat dan ini film-film yang akan dikeluarkan nantinya. Seperti itu. Lalu selanjutnya diminta untuk masukkan pilih film itu dengan memasukkan nomor berapa aja yang dimasukinnya. Ini sama dibacanya menggunakan scanner. Tuh, ini ya integer pilihan film. Lalu eh, ada kondisional untuk pengecekan apabila angka untuk pilihan film itu kurang dari satu, maka eh, dilihat dari ke daftar filmnya dan akan mengeluarkan ini outputnya itu nomor film tidak valid karena tidak ada yang nomornya nol karena dimulainya itu dari satu itu returnnya itu ini kosong tidak ada. Nah
Lalu ini ada string nama film terpilih, ini dari database film, get pilihan filmnya, film-filmnya ini di min satu karena kan ininya tuh apa indeks tuh mulai dari nol ya. Jadi min satu sedangkan ini nama daftar film itu mulai dari satu. Lalu ini jumlah tiketnya berapa yang akan dipilih atau dimasukkan terus dibaca lewat scanner. Lalu ini jenis tiketnya apa? 2D atau 3D. Lalu dibaca juga oleh scanner. Lalu hari weekday apa? Ini baca juga oleh scanner dan ini equalsnya tuh ke Y. Jadi kalau misalkan bukan Y berarti itu weekend seperti itu. Lalu di sini akan membuat objek pesanan baru dengan ininya coaster dan ininya apa yang kayak nama film terpilih, jumlah tiket, jenis tiket, is weekday-nya, lalu akan lakukan proses pembayaran dengan pelanggan dan pesanan yang tadi itu. Nah, yang ini itu untuk kondisi di mana untuk for loop tampilkan daftar film. Jadi yang akan dapat for integer indeksnya 0 i dalam ini dalam daftar film size ini akan terus bertambah jadi sampai habis isinya dan akan dikeluarkannya itu i plus satu. Jadi yang awalnya indeksnya kan 0 jadi ditambah satu gitu. Jadi mulainya itu dari angka satu. Makanya tadi di sini ada min satunya. Lalu daftar film get diisi indeksnya. Seperti itu. Lalu di sini untuk yang cek riwayat transaksi atau opsi case nomor 2. Yang pertama itu diminta untuk memasukkan nama pelanggannya terlebih dahulu, lalu dicek oleh scanner, lalu setelah itu tuh dicek ke database pelanggan, ada apa tidak pelanggan dengan nama tersebut yang dimasukkan. Terus ada kondisional, if pelanggannya tidak ada, maka akan dikeluarkan pelanggan tidak ditemukan. Tetapi apabila pelanggannya ada, maka akan dikeluarkan eh, teks atau kalimat riwayat transaksi lalu namanya dengan ininya tuh apa objek pelanggan get namanya nomor telepon pelanggan ke nomor telepon lalu statusnya maaf statusnya apabila member maka akan keluarnya member atau apabila non member maka statusnya akan keluar non member lalu akan keluar juga ini total transaksi yang sudah dilakukan oleh si pelanggannya. Selanjutnya untuk proses pembayaran, ini tuh di dalamnya, ininya pelanggan dan pesanan. Di sini detailnya untuk detail pesanannya bakal dikeluarkan nanti. Jadi filmnya tuh film apa? Jadi seperti yang tadi ini pesanannya terus di get nama filmnya, jumlah tiketnya berapa? Akan diambil nama jumlah tiketnya, jenis tiketnya apa, dan weekday atau tidaknya. Nah, kalau misalkan tadi inputannya itu Y, maka nanti akan keluarnya itu ya. Tapi kalau inputannya N atau yang lainnya akan keluarnya tidak. Seperti itu. Lalu harga awal tiketnya itu berapa? Ini hitung harga awal dari yang pesanan tadi. Lalu setelah itu ada total di sini total itu untuk menghitung total pembayarannya yang harus dibayarkannya. Lalu akan keluarkan total pembayarannya berapa karena kan tadi itu ada yang didiskon gitu kan dengan kondisi-kondisinya. Lalu akan dikeluarkan total transaksi yang sudah dilakukan atau total transaksi sekarangnya itu berapa. Lalu di sini apabila si pelanggannya ini non-member dan total transaksinya itu sudah melebihi 1 juta, maka pelanggan non-member ini akan diberikan pilihan untuk ubah ke member eh, dengan mengambil get namanya. Nah, di sini ada ininya metode untuk ubah ke membernya yaitu pelanggan bikin objek pelanggan dengan ininya lama lalu merujuk ke database pelanggan ambil namanya get nama if ininya statusnya itu non member maka akan pertama akan keluar dulu teks print yaitu total transaksi Anda melebihi 1 juta apakah Anda ingin menjadi member lalu diberikan pilihan Y atau N maaf. Apabila eh, jawabannya itu atau inputan yang diberikan itu Y dengan dibaca melalui scanner, maka ini akan ditambahkan menjadi member baru new member dengan ininya tuh namanya tuh diambil dari yang objek lama get nama dan get nomor teleponnya buat member baru. Lalu dimasukkan si total transaksi yang sudah dilakukannya. Lalu dimasukkan ke dalam database pelanggan. Setelah itu akan keluar Anda sekarang telah menjadi member. Lalu else if inputan yang diberikan itu N, maka akan ada pilihan Anda memilih untuk tidak menjadi member. Tetapi apabila yang dipilihnya itu yang dimasukkan itu bukan Y dan juga bukan N,
maka akan keluar input tidak dikenali, Anda tetap berstatus non-member. Seperti itu. Mungkin sekarang kita coba jalankan. Yang pertama-tama kita coba buat dulu pesanan baru dengan namanya Nizar, lalu nomor teleponnya 12. Kita pilih film itu film yang nomor 2, lalu jumlah tiket yang kita masukkan itu 20 dengan jenisnya itu 3D, 3D. Lalu ini weekend atau tidaknya kita pilih tidak weekend, tidak weekday. Nah, maka dapat dilihat di sini harga awalnya itu kan 1.500.000 dan di sini tuh kita mendapatkan potongan ya, potongan dari yang buat non-member yang cashbacknya itu. Nah, jadi total transaksinya sudah berapa ini tuh. Nah, lalu akan keluar apabila non-member dan sudah melebihi 1 juta akan keluar seperti ini total melebihi 1 juta apakah ingin menjadi member. Di saat ini saya akan menjadi member, kita ketik Y, lalu akan keluar Anda sekarang telah menjadi member. Lalu kita coba lihat untuk riwayat transaksi nomor 2. Lalu kita masukkan nama pelanggan yang Nizar. Ini akan keluar ya, riwayat transaksinya itu nomor teleponnya berapa, statusnya apa, dan total transaksinya yang dilakukan itu sudah berapa. Seperti itu. Kita coba lagi untuk membuat dengan nama Jiran, nomor teleponnya 13, filmnya nomor 1, jumlah tiketnya 20 sama, ini juga 3D, lalu di hari weekday, kita coba weekday. Nah, lihat ini untuk mendapat harganya itu jadi lebih murah ya. Padahal yang dimasukkan itu kan kalau nggak salah tuh sebentar. Sama ya tuh jumlah tiketnya 20. Filmnya pun 3D, tapi harganya lebih murah Pak karena kan ini di weekday seperti itu. Tapi kita di sini tidak ingin menjadi member, jadi kita masukkan N, Anda memilih untuk tidak menjadi member. Dan apabila kita cek riwayat transaksi, masukkan nama jiran, di sini tuh ada statusnya non-member. Lalu selanjutnya karena yang Nizar ini sudah menjadi member, kita akan coba untuk membuat transaksi lagi. Eh, Coba transaksi lagi dengan namanya Nijar. Maka ini akan mencari nama Nijar di dalam database-nya, lalu nomor teleponnya berapa. Setelah itu mau film yang berapa, film yang mana kita coba nomor 3. Jumlah tiketnya 20, kita samakan dengan yang sebelumnya. Lalu ini juga 3D, lalu ini tuh di weekend. Dapat dilihat harganya ini jauh berbeda ya. Yang awalnya itu yang untuk Nijar itu kita beli 20 film. Wait, sebentar. Kita beli 20 tiket, 20 tiket dengan jenis film tiket 3D. Harganya itu harga awalnya 1.500.000 dan total yang harus dibayarkan 1.330.000. Sedangkan yang sekarang itu yang Endgame sama jumlah tiketnya 20 dengan harga tiketnya 3D di weekend juga harga awalnya 1.500.000 tapi karena sudah menjadi member jadi mendapatkan potongan sebesar 30% dan harganya itu hanya menjadi 900 saja yang awalnya itu 1,3-an sekian. Lalu ini akan dikeluarkan total transaksi yang sudah dilakukannya. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan kuis dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.